percaturan politik internasional, Australia pada masa abad ke-20, khususnya dalam pertahanan dan keamanan masih sangat bergantung pada pemerintahan Inggris, karena Australia belum memiliki militer yang kuat. Secara bertahap, pemerintah Australia mulai memikirkan sistem pertahanan negara karena situasi internasional yang berubah. Di benua Eropa, tiap-tiap negara berlomba-lomba untuk memperkuat militernya dan mencari kawan atau sekutu. Pada umumnya, negara-negara Eropa saling berebut wilayah dan mengaruh di negara-negara yang lemah, baik secara politik, ekonomi, dan militer. Akibatnya, adanya benturan kepentingan konflik pun tidak dapat dihindarkan, dan Eropa terjerumus dalam perang. Negara kerajaan Inggris yang dikenal sebagai penguasa lautan dibikin kalang kabut oleh Jerman. Akhirnya Inggris mendatangkan serdadu militer dari Australia. Pelan tapi pasti, Australia juga ikut terlibat dalam kancah Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Keterlibatan Australia tersebut mempunyai implikasi bagi perkembangan Australia dan percaturan politik internasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi Australia ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu faktor politik. Pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, secara politis Australia masih bergantung pada Inggris. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah hubungan internasional masih diatur oleh Inggris. Karena secara politik, Australia pada saat Perang Dunia Pertama belum memiliki Departemen Luar Negeri. Baru pada tahun 1935, Australia mendirikan Departemen Luar Negerinya. Akan tetapi, segala kebijakan yang diambil harus dikonsultasikan dengan pemerintahan Inggris. Pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua meletus di benua Eropa dan melibatkan negara Inggris, maka mau tidak mau Australia secara politik memberikan dukungan sepenuhnya kepada Inggris sebagai bentuk loyalitas kepada negara induk. Yang kedua yaitu faktor sejarah dan kultur atau budaya. Orang-orang Australia dari segi historis tidak dapat dipisahkan dengan negara Inggris, karena mereka kebanyakan berasal dari Inggris. Mereka walaupun sudah hidup di negeri seberang, masih tetap mengakui dan menghormati Ratu Inggris sebagai junjungan mereka. Maka segala sesuatu yang mengancam eksistensi negara Inggris, maka penduduk Australia mempunyai ikatan emosional yang tinggi terhadap kelangsungan mahkota Inggris, sehingga ketika negara Australia mengalami sebuah tekanan, akibatnya Inggris juga ikut di dalamnya, dan sebaliknya ketika Inggris melakukan perang dunia atau terlibat Perang Dunia Pertama dan Kedua, Australia juga ikut terlibat di dalamnya. Yang terakhir atau ketiga yaitu faktor militer. Dari segi pertahanan dan keamanan, Australia masih bergantung pada Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang dikenal sebagai penguasa lautan. Secara militer, peralatan pertahanan dan keamanan masih dijamin oleh Inggris. Pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua meletus dan ternyata pada permulaan perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris berhasil diporak-porandakan oleh militer Jerman yang sudah dipersiapkan lebih awal. Pemerintah Inggris meminta dominan Australia untuk memobilisasi penduduknya untuk dijadikan serdadu membantu Inggris melawan Jerman dan dalam Perang Dunia Eropa Pertama dan Kedua. Poin yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama, keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama. Pada masa Perang Dunia Pertama, bentuk keterlibatan Australia hanyalah sebatas penyediaan personil tentara yang dikirimkan ke medan perang yang terjadi di Eropa untuk membantu pasukan kerajaan Inggris yang kewalahan dalam menghadapi pasukan Jerman. Dunia pada awal Perang Pertama, Inggris terlalu menganggap remeh terhadap kekuatan militer Jerman. Angkatan Laut Australia yang didukung oleh 2.000 pasukan menghancurkan pasukan Jerman yang menduduki New Guinea dan akhirnya menyerah pada bulan September
1914. Ketika Angkatan Laut Australia mengetahui ada kapal perang Jerman dengan nama Emden yang berada di sekitar Pulau Cosos di Samudra Hindia, maka kapal perang Australia bernama Sydney segera mengejarnya. Dan terjadilah pertempuran laut. Dalam pertempuran itu, pasukan Jerman dapat dikalahkan. Pada awal perang, banyak tentara Inggris yang gugur. Supaya superioritas sebagai penguasa lautan tidak hilang, maka penguasa Inggris segera memobilisasi rakyatnya untuk menjadi serdadu, termasuk meminta kedominiannya termasuk Australia. Dan Australia menyambung 400.000 tentara yang dikirim ke medan perang di Timur Tengah dan Eropa untuk mendukung pasukan Inggris dan sekutu-sekutunya melawan Jerman, Australia, dan Turki. Pada tahun 1915, pasukan Inggris memutuskan untuk menguasai Selat Dardanella untuk membantu pasukan Rusia yang kewalahan menghadapi pasukan Jerman dan Turki. Pasukan gabungan Australia dan New Zealand dengan sebutan ANZUS atau Australia and New Zealand Army Corps bersama dengan pasukan Inggris dan Prancis mendarat di semenanjung Gallipoli, dan kemudian pasukan ini ditarik ke Mesir untuk mengamankan terusan Suez, dan akhirnya Perang Dunia I diakhiri dengan Perjanjian Versailles pada tahun 1918. Yang kedua yaitu keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua, secara resmi mulai berkecamuk pada tanggal 1 September 1939 sampai tanggal 14 Agustus 1945. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa perang sebenarnya sudah dimulai lebih awal, yaitu pada tanggal 1 Maret 1937 ketika Jepang menduduki Makuhira sampai saat ini. Perang ini adalah perang yang paling dahsyat. Perang terjadi di muka bumi, kurang lebih 50 juta orang tewas dalam konflik ini. Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai pada saat pendudukan Jerman di Polandia pada tanggal 1 September 1939 dan berakhir pada tanggal 14 atau 15 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat. Perang Dunia II berkecamuk di 3 benua, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa. Yang terakhir yaitu dampak keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu dampak positif keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu dalam bidang militer. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua menimbulkan dampak yang signifikan terhadap Australia, yaitu Australia mempunyai pengalaman dalam perang. Australia sangat memperhatikan sistem pertahanan nasionalnya dari kemungkinan segala hal yang mengancam stabilitas negaranya. Yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Mentalitas orang Australia yang sangat tinggi karena bangga telah memenangkan perang, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang ketiga yaitu dalam bidang politik. Pada perkembangannya, Australia sejak 1935 telah memiliki Departemen Luar Negeri, dan dalam percaturan politik internasional, Australia menjadi negara diperhitungkan karena sebagai pihak yang menang dalam perang. Kini Australia menjadi sekutu yang loyal terhadap Amerika Serikat. Dampak negatif keterlibatan Australia dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama dalam dampak bidang militer. Ketergantungan Australia akan peralatan militer Amerika Serikat berarti bahwa ADF atau Australian Defence Force tidak bisa melaksanakan operasi militer terkecuali pun tanpa bantuan perlengkapan dan logistik dari Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat mampu mendikte kepentingan militer Australia. Dalam bidang sosial, berkurangnya jumlah penduduk pada tahun 1914, total populasi Australia kira-kira 4,5 juta, dan oleh karena itu populasi pria mungkin sekali kurang dari 3 juta. Pengangguran meningkat dengan drastis pada tahun 1933
Hampir sepertiga tenaga kerja menganggur dan pendapatan nasional menurun dengan tajam. Yang terakhir yaitu dalam bidang ekonomi. Pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ditandai oleh ketidakstabilan ekonomi, khususnya selama masa depresi ekonomi berat. Ketika banyak lembaga keuangan Australia gagal, turunnya harga wol dan gandum yang tajam atau ekspor utama Australia, penarikan modal Inggris dan jatuhnya harga barang ekspor lainnya sehingga memicu krisis keuangan yang hebat.